Oke, halo semuanya, selamat datang di channelku Audi Nathanael. Nah, di sini aku mau ngajari tentang salah satu cara di dalam database, yaitu DDL dan DML. Oke, langsung kita lihat saja ya di dalam layar ini. Nah, di sini kita menggunakan suatu bahasa yang namanya structure guide language. Apa sih structure guide language itu? Adalah bentuk bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk pengelolaan basis data. Mulai dari membuat objek-objek database, memanipulasi data pada database, hingga mengatur hak akses setiap user dalam database. Jadi secara simpelnya itu adalah SQL itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk database. Nah, database itu contohnya apa? Ya, contohnya kayak datanya di Google. Kan di Google itu ada akun kita, password kita, dan jejak histori kita. Itu semuanya ada di dalam database-nya Google. Nah, itu dikelola jadi namanya siapa, passwordnya siapa, dan ID-nya apa gitu. Nah, di sini aku akan bahas tentang DDL dan DML. Oke, kita masuk ke DDL dulu ya. Apa sih DDL itu? DDL adalah Data Definition Language, struktur kontrol di SQL yang digunakan untuk membuat dan memanipulasi objek-objek database, seperti contoh memanipulasi data itu sendiri, memanipulasi table, manipulasi view, trigger, constraint, dan transaction. Untuk trigger, constraint, dan transaction ini akan kita bahas di lain waktu ya. Yang kita akan bahas itu adalah manipulasi table dan manipulasi view. Nah, di manipulasi objek ini kita ada dua, yaitu alter yang digunakan untuk merubah objek dalam database. Jadi alter itu kayak gini. Kita sudah buat data di dalam database. Nah, kita mau mengubah datanya itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ngubah datanya, datanya jadi apa sih? Kayak gitu. Nah, di drop itu gunanya untuk menghapus database. Ini bukan apa kayak ngapus nama atau apa nambahin nama, nggak kayak gitu. Tapi apa lebih kayak alter, lebih kayak ke datanya. Ke datanya itu maksudnya adalah kolom tabelnya. Oke? Nah, daripada lama-lama kita langsung masuk aja kita sudah buka SQL servernya. Kalau sudah kayak gini tinggal pencet aja connect. Connect. Nah, setelah itu klik new query sebagai tempat buat kita ngodingnya nanti. A few moments later. Oke. Nah, pertama kita gunakan dulu buat database dulu. Dari ini kita buat database restoran. Create database. Restoran. Ya besar. Nah, situ kalau mau mengeksekusi itu mesti di blok, itu klik execute. Oke. Terus kita menunggu eksekusi query. Oke, kalau sudah kayak gini berarti artinya sukses. Nah, sekarang tinggal use, kita gunakan database yang tadi. Run. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini nanti bisa kan di restoran. Ini juga bisa kalian ganti di sini juga. Gak perlu pakai coding kayak gini. Nah, sekarang kita buat dulu tabelnya. Create table. Ini bisa ini juga bisa kayak huruf lowercase
lowercase maupun uppercase. Cuma saya sarankan lebih ke uppercase saja. Nah, kita buat create table customer. Setelah itu kita kurung buka, kurung tutup, dan di sini kita masukkan kolomnya apa aja sih di tabel customer itu. Oke, sama ID, jas, varchar. Nah, di sini itu adalah berapa sih karakternya yang mau diinputkan. Oke, 0 primary key. Oh ya, ini yang mesti ada di setiap database itu adalah primary key. Primary key itu gunanya apa sih? Primary key itu gunanya buat beritahu kalau oh ini punyanya ini. Ya, cek kode dalam barang gitu supaya tidak keliru dengan satu yang lain kan. Kalau misalnya customer namanya ada Doni 2, nah gimana cara membedakannya? Ya pakai ID customer. Dan not null ini artinya nggak boleh kosong. Oke. Kita execute. Nah, selesai. Nah, selanjutnya ini. Nah, ya ini tadi saya lupa menunjukkan. Ini RRD yang kita akan buat. Sebelum buat database, buatlah dulu ERD-nya. Tapi nggak akan bahas di episode terpisah. Di sini saya cuma akan menjelaskan detail dan YAML codingnya doang. Oke. Ya, tadi kan bisa pakai bahasa kecil, tapi lebih baik kita pakai yang besar. Nah, create kasir. Kasir. Here, masukkan. Oke, ID and cash 20. Yes. Ya kayak gini terus. Ya basically ya kayak gini cara buatnya database-nya. Untuk di SQL Server. Meriki. Oke. Name. Cara. Not null. Nah, ini kalau kan dia bukan primary key. Soalnya primary key itu harus syaratnya itu ada 2. Harus unik dan cuma ada 1 di dalam satu tabel, nggak boleh ada 2. Kalau ada 2 nanti jadi bingung ini punyanya siapa. Oke, gender shift. Varchar 20. Nah, 0. Oke, kita execute. Correct. Oh ya, ini juga kalau setelah ini nanti ada komanya kalau banyak ya. Kecuali yang terakhir ini nggak ada komanya nggak apa-apa. Oke, execute. Nah, sudah ada. Ini kita lihat di sini database-nya. Restoran, table. Nah, sudah ada kasir sama customer. Ada kasir. Nah, yang kunci ini artinya itu dia primary key-nya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang YAML. YAML itu apa? YAML adalah struktur kontrol di mana SQL yang digunakan untuk membuat dan memanipulasi data masing-masing di dalam tabel di database. Ya, ini ada fungsi-fungsinya.
Pertama, select digunakan untuk menampilkan data pada sebuah tabel. Dan insert digunakan untuk menambah data atau record data ke dalam tabel. Update digunakan untuk merubah data pada suatu kolom atau baris. Dan delete untuk menghapus data. Oke, buat lebih ngertinya kita langsung ke SQL aja. Oke, ini sudah saya buat yang tadi. Jadi sekarang kita buat HTML-nya. HTML-nya kita masukkan insert. Tuh kasih dulu. Kasih values. Ya teman-teman, ini kalau yang ini harus urutannya itu harus sesuai. Jadi kayak misalnya di kolom pasir ini ID cash, nama, gender, baru shift. Oke. Tuh. Oke. Tuh kita masukkan lagi insert. Nah, ini biar cepat aja. Oke. Ini masukkan 2 record baris saja percobaan. Kita oke, ini sudah kasir, kita masukkan. Nah, row-nya sudah hasilnya masuk. Oke. Kita ke customer. Nomor sudah. Terus kita ke menu. Oh, makanan. Nah, makanannya burger. Coca-Cola. Ya, 20.000. 20.000. Oke. Banyak. Paket. Oke. Oke, kita and fries. Cola 11.000. Oke. Masukkan. Oke, sudah. Nah, setelah selesai menunya, kita masukkan di order menu. Set. 1,
order menu. Nah, kalau di sini kita masukkannya juga sama biar apa? Nanti kebacanya sama. Oke. Ini menunya satu. Tanggal order 18 dan 20. Oke. Price-nya satu berarti 20.000. Oke. Di customer-nya satu, dikasih satu. Oke. Ya, kelupaan values. Yes. Oke. Oke. Plus 22. Oke. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita mau tampilkan menunya. Kita coba di mana dulu? Dari menu aja ya. Menu. Nah, ini ada. Nah, ini juga kita bisa pilih dua. Misalnya ID menu dan nama makanan aja. Oke, bisa. Ya, kayak gitu. Nah, itu kita coba mau update nama customer-nya. Set nama. Oh ya, kasirnya aja, kasir. Set namanya jadi bagus. Di mana ID nomor 1. Sama dengan mana tuh? Oke. Kita update this. Nah, sekarang kita coba panggil yang kasir. Nah, kelihatan. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, delete. Kita coba delete yang tadi ya, bagus itu. Delete from kasir. Where ID cash sama dengan 1. Oke, kita coba delete. Nah, ini kenapa nggak bisa? Soalnya ini mereferensikan ke bagian yang sini. Jadi kalau kita mau hapus satu di sini, harus hapus di reference key-nya dulu, baru di primary key-nya. Berarti order menu aja. Menu. Di order. Oke, kita delete. Nah, kita coba cari di order menunya. Nah, habis ke delete. Ya, itu aja tutorial dari saya cara di
DDL dan DML di SQL Server. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Adios.